Waktu dulu tuh gue bikin film jagoan instan, Ya, kan? ya. Terus tiba-tiba pemainnya gak bisa syuting, udah syuting sehari, inget gak lo? Iya mau diganti terus. Minta diganti kan, inget gak lo? Iya. Gue telepon Tiba lo, datang ke apartemen gue tuh. Iya. Fitting. Mal gila Mal, kenapa gue udah syuting sehari ternyata pemain gue gak bisa nih, gak dapet izin sinetronnya gitu kan, inget gak lo? Iya. Selamat datang kembali di Bertahan di Industri Gokil, dan bintang tamu kali ini, wah ini adalah salah satu sutradara yang filmnya box office yang 6 juta penonton, Dilan, dan yang membantu film Tak Kemal Maka Tak Sayang Saya. Wes, ada Fajar Bustomi. Yeay, Kemal Palevi. Gila, Fajar ini teman-teman, ini kalau kalian suka nonton film gua Tak Kemal Maka Tak Sayang yang sekarang masih diputar-putar di TV-TV nasional, itu yang ngedirect Fajar Bustomi. Awalnya kenapa gue calling lu Jar ya? Lupa gue Jar. Gak tahu lu tiba-tiba Apa nelfon ya? gue. Kita belum kenal ya Mal ya? Belum tuh, lu film apa waktu itu ya? Pokoknya Remember kan, when? kalau nggak salah, Iya. pokoknya intinya gini, pas lagi di MD, gue bilang ke Pak Manos, Pak ini sutradara siapa ya? Ini ada sutradara bagus nih, kemarin baru ngedirect film apa gitu, Oh gue selain lupa. gak ada matinya. Bukan, itu udah kedepanan tuh Jar, lu film masih ke belakang-belakang tuh, gue lupa tuh. 2013 lu apa film lu, ingat nggak? Ya kalau Nah, gak coba remember gua cek when, Gue buka nih. Gue lupa tuh Jar. Gue bilang kayak wah gila. Terus dia bilang MD bilang ini aja nih Fajar Bustomi lagi bagus. Wah siapa nih? Gua slang ingat. Slang, kayaknya Mal. bukan slang, karena slang itu agak kedepanan tuh. Nah ini sutradara slang gak ada matinya juga. Ricky Harun, Adipati ya kan. Nah ini gila Wikipedia Fajar Bustomi keren banget nih. Nah filmografi 2013 tuh slang gak ada matinya bener. Oh iya ya. Iya, soalnya seingat gue lo abis nge-tweet masalah Kirun deh, Ricky Harun main filmnya Adipati gitu. Oh iya selain gak ada matinya makanya di calling nih. Iya. Aku Cinta Kamu itu siapa? Apa? Kalau Aku Cinta Kamu itu kan itu dari lagu-lagunya Piu Padi kan. Nah, itu gue ada yang ini Pevita Pierce sama Giorgino tuh ada dari. Jadi itu kumpulan film-film pendek gitu dijadiin film panjang gitu. Oh, kalau Best Friend apa Jar? Oh, MD itu MD film pertama gue itu film pertama banget. Siapa yang main Jar? Itu film pertamanya Nikita Willy sama Risti Tagor ya. Sama Stephen William pertama kali main film itu dia. Oh iya Nikita Willy, Risti Tagor. Ini film pertama lu terjun ke dunia film? Enggak, kalau gua kan pertamanya kan dari pencatat skripnya Mas Hanung, terus jadi Astrada. Nah itu film pertama gue jadi sutradara. Jadi kalau ada title pertama kali gue pakai nama Fajar Bustomi itu di film itu. Oh ini kalau kemarin-kemarin lu bantuin Mas Hanung Bramantio nih ya. Soalnya lu dapur film ikut ya? Iya sama Mas Hanung di dapur film. Angkatannya dapur film lu siapa aja tuh Jar? Yang sekarang masih ngedirect Fajar Nugros. Angkatan nggak? Enggak, Siapa aja lu? udah almarhum Iqbal. Iya bener almarhum ya. Udah Itu aja. almarhum, udah terus sama ya ada lebih senior sih Pala Konde udah itu. Kalau Nugros kan dia generasi berikutnya dia tuh. Kalau yang ngedirect Surga Yang Tak Dirindukan gua tuh, lupa gue sutradara gua tuh. Dirindukan. Iya lupa gua habis itu bikin. Itu mah Mas Hanung. Bukan kan ada dialihkan ke siapa gitu, gua lupa tapi. Oh. Mas Kunz. Agus. Oh iya. itu gue udah keluar dari dapur lama. Oh udah keluar tuh ya. Ya itu Mas Kunz tuh setelah dapur filmnya Mas Hanung itu ada cabang di Jogja. Nah, oh iya benar. cabang Jogja itu. Cabang Jogja ya. Ya dulu dapur film tuh masih di AMD doang waktu gue. AMD itu mana? Apa Jar? Di kebagusan. Oke. Lu belum main film lu, masih kuliah lu. 2008 masih kuliah aja, lu udah ngedirect film lu. Iya. Padahal kita sekampus IKJ deket sini nih. Iya kan? Lu lulus tahun berapa Jar IKJ? Lulus apa enggak Jar? Lulus? Gimana Kagak ya? Kagak lulus dia? Jadi kalau dibilang lulus enggak. Karena gue pas ujian akhir gue mengundurkan diri. Sama kayak gua. Gue di DO sih. Kalau gue nggak pernah di DO. Tapi gue mata kuliah gue beres, udah semua udah. Tapi pada saat ujian akhir sosok seniman gitu mahal. Jadi beda paham sama dosen. Kayaknya nggak usah lulus deh, biar keren gitu. Wah. Gitu. Fajar Bustomi biar keren. Oke. Enggak, jadi emang waktu itu waktu kuliah tuh udah kerja mal. Jadi semester 3 tuh udah
ngedit, jadi editor, terus udah jadi Astrada, udah kesana. Pas mau ujian akhir tuh kan gue, karena dulu gue tuh agak sombong gitu ya, malah sombong banget, jadi pengennya ujian akhir sendiri. Gue pengen jadi kameramennya, jadi penulisnya, jadi soundnya, jadi semuanya gue pengennya sendiri. Sedangkan di film itu harus kerjasama kan. Nah, gue merasa gue udah belajar semua, gue pengen semua ada di tangan gue gitu. Nah, gue konsepin ceritanya juga sendiri tuh, nggak ada dialog pemainnya, jadi film pendek tapi nggak ada dialog satu film gitu. Jadi gue desainnya nanti di post gitu-gitu, kameranya juga available light, nggak usah ada lighting gitu. Karena gue emang mau konsep-konsepnya tuh realis gitu. Gila, available light tuh Fajar Bustami. Jadi ternyata ada sedikit benturan lah sama dosen. Kan kalau kita ada pembimbing gitu, jadi mau nggak mau kan ya dengerin kata pembimbing lah, diginin, gue mau merdeka aja lah, udahlah gue nggak usah lulus gitu tadinya. Oh jadi ya konflik-konflik anak muda lah ya zaman itu. Kalau gue juga sama tuh, gue pas ke kampus kayak udah sering cerita juga. Jadi pas ke kampus udah ikutan stand up komedi pas lagi skripsi. Jadi pas gue datang ke kampus, ngapain lu ngerjain skripsi? Kan lu udah sukses sono, udah ikutan stand up, udah nggak usah kuliah lagi, digituin gue. Dan gue kan ego anak muda, ya udah. Akhirnya gue cabut juga Jar gitu dari KJ. Tapi gini ya Mal, gue tuh nggak ngelulusin itu karena gini, waktu dulu alasannya kenapa gue harus lulus gitu kan. Nah, alasannya lulus itu kan buat orang tua kan. Iya. Ijazah kan. Kalau di dunia film itu kan nggak pernah nih seumur-umur gue bekerja bikin film nggak pernah ditanya ijazah gue. Oh lulusan mana lu, nggak ada. Jadi artinya film itu milik siapa aja. Orang punya kemampuan mau bikin film boleh gitu. Nah, tapi gue di IKJ itu kan emang untuk menimba ilmu. Nah, kuliahnya gue datang terus. Ujian selesai gitu. Nah, tinggal pada saat skripsinya kan harus bikin film. Nah, bikin film kan itu berbudgetnya kan lumayan. Kalau dulu kan ya bisa sampai 20 sampai 50 juta gitu. Zaman dulu 2008 2007 nih ya. Ya, kalau sekarang kan udah ratusan juta kan. Nah, terus gue karena ego gue pengennya sendiri, jadi pala gue lebih pecah Mal. Jadi gue pembimbingan semua sendiri gitu. Orang satu mayor aja ya, satu departemen aja tuh udah bisa stres. Kadang-kadang ada yang gila gitu di IKJ tuh gitu kan. Nah ini stres gue tinggi banget. Saking stresnya sampai gue, ini gue lulusin gak ya gitu ya. Karena kan kalau udah stres kayak gitu kan sensitif kan. Ada orang ngomong dikit, oh, ini karya, wah salah nih, wah gini. Lu bisa ngajakin berantem tuh Mal ya kan. Nah gue orangnya kan temperamen waktu dulu ya kan. Gue takutnya gue tiba-tiba berantem sama dosennya gue tusuk gitu kan. Jadi gue memutuskan, udahlah ngalah aja ya kan. Gue toh selama ini kan gue ngomong dulu sama ibu sama bapak gue gitu, sama almarhum gue ngomong, Pak kan bapak udah lihat saya udah kerja gitu. Ini perlu lulusin gak? Karena kalau lulusin nih gue stres banget. Kalau bapak yakin gak butuh gue pakai toga pakai ini, gue nggak lulus ini karena dibandingin gue stres, duitnya buat gue yang lain aja, gue beli kamera, beli ini gitu, ya kan. Jadi bapak nggak usah ngeluarin duit banyak, ibu nggak ngeluarin duit banyak gitu. Tapi gue janji gue bakal bikin sukses hidup gue. Karena apa? Ketika gue nggak lulus, gue harus kerja lebih keras dibandingin yang lulus. Usaha gue harus kayak gitu. Nah kalau gue liatin orang tua gue nih nilai-nilai gue ya, penyutradarannya bagus, kamera bagus. Alhamdulillah dulu kamera gue AA Mal, editing A. Oh nilai di kampus? Nilai di kampus gue bagus-bagus. Jadi gue berani untuk tidak memutuskan, untuk tidak meluluskan, ya udah mengundurkan diri di ujian akhir karena itu gitu. Iya dan memang secara nggak langsung juga Jar ya, maksudnya sekarang kan udah sampai ke taraf. Nanti kita bahas juga lah film Buya Hamka itu. Tapi memang kalau buat yang belum tahu guys, dua orang yang paling berperan di karir gua itu Falcon pertama, bukan dua orang sih, berarti dua apa ya bahasanya, intinya tuh Falcon Pictures, berarti Mas Anggi Umbara, Falcon Pictures, Panavin, Komik 8 itu yang menaikkan karir gua di dunia perfilman. Yang kedua Fajar Bustami. Jadi kalau nggak ada Fajar Bustami itu tidak ada Tak Kemal Maka Tak Sayang. Ada sih Tak Kemal Maka Tak Sayang tetap ada. Cuma yang bikin ya udah jadi film, akhirnya kedepannya main film terus sama Star Vision, dikenalin sama Pak Parwes. Itu lu Jar. Jadi makanya gue berterima kasih juga Jar sama lu Jar.
Enggak lah, itu emang lunya aja cerdas ya enggak. Wah, orang sekarang tidak ada bikin film lagi, tapi Fajar sudah bikin film Buya Hamka gitu. Kalau lu kan memang niat awalnya bukan jadi sutradara mal, jadi aktor. Iya benar. Makanya lu nggak terlalu pusingin kalau lu nggak bikin film. Kalau gua memang dari SMA udah mutusin mau jadi sutradara, udah memutuskan hidup gua ya jadi sutradara. Nah, waktu kita ketemu itu kan lu memang mau jadi aktornya, lu punya cerita gitu kan, punya novel lu kan, terus kita baca, ingat gak kita sama-sama ngobrol, padahal budget kita dikecil-kecilin kan. Iya dikurang-kurangin. Mal, jangan mal kita ngobrol begini mal, biar budgetnya gede gitu kan. Ingat gak waktu dulu dari PH-nya kan tadinya film lu mau dijadiin film kecil kan, pas kita kasih reference, kita presentasi akhirnya, oh yaudah deh dikasih gitu kan, tapi karena PH nggak percaya kita suruh syuting 1 hari dulu ya nggak, bikin teaser ya nggak, kita tunjukin kan, nah karena ditunjukin budgetnya akhirnya besar gitu, karena gue udah suka sama konsep lu yang liar banget di skenario nya, jadi sayang kalau setengah-setengah, karena waktu dulu tuh film komedi di Indonesia tuh udah naik stratanya setelah ada Mas Anggi bikin Comic 8. Iya benar. Jadi komedi nggak cuman ya lucu-lucu dialog doang gitu kan, plesetan-plesetan doang, tapi menggunakan teknik kamera, terus berani meledakkan sesuatu, berani ini jadinya jadi kayak film action kan dulu kan, ya kan action komedi kan Mas Anggi di Comic 8 kan. Nah di Takemal kan kita berani, terus kita ada CGI Metro Mini ini tahun 2000 berapa? 2013-an, 2013. Enggak, lo bikinnya 2050 kalau nggak salah. Yang kok Metro Mini Air. Oh iya, dibikin ini absurd ya. Absurd gitu kan. Ingat kan dulu kan kita. Terus ya udah habis itu kita lanjut lagi, elunya jadi director kan. Iya. Ya, sama Kemal ya. Itu dulu YouTubers. Sama Jovi Andovi. Itu juga Fajar tuh guys, ininya supervisi. Menurut gua ya, lu tuh orang-orang yang, lu sama Jovi Andovi itu orang-orang yang berpikirannya maju. Dulu orang belum kebuka sama YouTube kan. Iya. Ya. Sekarang aja gua kadang-kadang suka denger gitu, baru ngomongin gini, wah adalah aktor nih ya, punya YouTube-nya tinggi nih, YouTube-nya tinggi banget sekarang lagi top nih. Terus bilang, wah judul itu penting banget sama tampilan di depan gini-gini. Terus udah mati gue, gila ya, gue sama Kemal tuh udah ngomongin itu dari awal-awal YouTube, orang-orang belum main YouTube gitu. Ya kan di film kita kan ada tuh kan Mal yang YouTubers gitu kan. Nah, menurut gue tuh film yang kayak YouTubers yang lu buat itu mengedukasi orang sebenarnya. Lu bikin film komedi lucu, ada edukasinya juga gitu. Tanpa nggak sadar anak-anak muda sekarang kalau ditanya sekarang gedenya mau jadi apa? YouTubers rata-rata Mal. Iya, padahal kita bikin filmnya udah dari dulu ya. Kalau itu gitu. Film tayang sekarang mungkin lebih hits lagi kali Jan. Iya, sebenarnya gue rada sayang sih, maksud gue sahabat gue Kemal berhenti bikin film tuh gue rada sayang, karena sekarang banyak kan orang yang pengen bikin film horor. Nah kalau lu ada terus bikin film, kan gue ada temennya nih yang gak bikin horor, karena gue gak bikin horor malah gitu. Iya, insya Allah ada nih investor, ntar kita ngobrol-ngobrol aja. Gue ada nih, mau ada. Tapi pokoknya Fajar Bustami itu film-film yang pasti gue Jovi Andovi tuh ada, Abdullah Takeshi tuh sama Fajar supervisi. Terus habis itu YouTuber sama Fajar supervisi. Ku Kejar Cinta ke Negeri Cina sama Fajar. Jagoan instan yang kalian sering omongin tuh di podcast Hancur. Fajar Bustami directornya. Itu di Fajar yang ngajak-ngajak nih sampai sekarang nih. Jadi Hancur Lisius kan, kalau gue punya fans namanya Hancur Lisius yang podcast gue jarang, podcast Hancur kan. Mereka tuh selalu ngomongin Takema, selalu ngomongin Abdullah Takeshi, Patra India, selalu ngomongin jagoan instan. Sama Fajar nih orangnya nih. Yang bareng-bareng terus nih gue nih gitu. Lo inget gak prosesnya Abdullah Takeshi itu kenapa lo bisa ngedirect itu? Inget gak lo? Gue pokoknya ingetnya cuma Pizza Hut. Oh iya, kita ketemu di Pizza Hut. Bercanda sama lu berdua kan? Bukan, lo salah lo. Inget gak? Jadi waktu itu nih, lo semoga lo ingat nih. Ini gue bilang nih, ini cerdasnya Kemal dan sungguh-sungguhnya lo. Karena gue melihat orang yang berhasil ada orang yang sungguh-sungguh. Nah dari beberapa orang yang gue temuin, lu salah satu yang gue lihat, walaupun lu rada ngehe ya Mal ya, tapi lu orang yang komit dan sungguh-sungguh ya. Jadi waktu dulu nih, gue ingetin lu lagi ya. Jadi waktu dulu tuh gue bikin film jagoan instan, ya kan. Terus tiba-tiba
pemainnya gak bisa syuting, udah syuting sehari, inget gak lo? Iya mau diganti terus. Minta diganti kan, inget gak lo? Iya. Gue telepon Tiba lo. datang ke apartemen gue tuh. Iya. Fitting. Mal, gila Mal, kenapa gue udah syuting sehari ternyata pemain gue gak bisa nih, gak dapet izin sinetronnya gitu kan, inget gak lo? Iya. Lo ketemuan sama gue ya kan, ketemuan kan kita kan di Apartemen gue, Pejaten dulu. enggak Di kantor lu dulu ya? di Pizza Hut, lu gimana sih? Oh Pizza Hut ya? Gue gak pernah ke apartemen lu, emang gue. Ada yang kita fitting tes baju. Bukan gue, itu mah orang Oh wardrobe, ya bukan orang gua. wardrobe ya. Iya, terus. Kita ketemu terus gue bilang, lu kan sibuk juga Mal, lu kan artis ya kan. Oh sadap. Siap. Jadi harus dirayu juga. Terus gue Ya. rayu lo, gue ingat sama lo. Gini Mal, kita kalau lu bantuin gue main di Jagoan instan. instan, Ya. kita syuting film lagi. Lu jadi sutradaranya. Nah terus, kita syutingnya di Jepang. Nah, gue dulu asal ngomong aja syutingnya di Karena Jepang. lu mau ke Jepang juga. Karena gue pengen banget ke Jepang. Winter in Tokyo. Kan jadi mau dibarengin. Mau nih. dibarengin. Ya, bener-bener. Ya kan? Terus. Jadi gue ada film Winter in Tokyo. Tapi gue belum pernah ke Jepang nih, inget gak? Ya kan? Nah terus kita bilang, nah kita ke Jepang Mal. Nah waktu dulu lagi ada tawaran mau bikin film. Ada orang nawarin, ayo jangan bikin film, ide ceritanya apa terserah gitu kan. Saya suka banget sama Takemal Abdul Takeshi. Bukan. Sama Takemal kata sayang. Ya. Takemal kata sayang. Terus gue bilang, yaudah Pak sebentar ya. Dulu Pak Jimmy kalau gak salah. Pak Jimmy. Bentar Pak Jimmy, saya ngomong dulu sama Kemal. Terus kita ngobrol, yaudah Mal lu bikin deh ceritanya, gue kasih ide dasarnya. Ide dasarnya, lu kan orang Arab. Tapi lu gak sadar kalau lu orang Arab. Lu orang Jepang. Lu merasa diri lu orang Jepang. Padahal muka lu udah bahasa Arab. Idenya gitu doang. Iya kan? Gempa ya gitu. Nah, nah abis itu gue bilang, yaudah deh lu kembangin deh jadi cerita. Nah lu pulang langsung kan lu semangat banget kan. Oke Jar, gue mau main ini ya kan. Iya. Besoknya lu kirimin gua. Udah jadi sinopsis. Nah ini gua salut sama orang-orang kayak lu. Karena banyak aktor, banyak anak stand up yang ketika gua tantang gitu ya. Jadi kayak guanya yang ngemis minta cerita gitu. Padahal gua lagi mau naikin lu ya. Lu bego aja gitu. Gila, maksud gua gini. Teman-teman gua di IKJ yang pengen jadi sutradara tuh banyak banget gitu ya. Bahkan sampai ngeluarin duit ratusan juta untuk dia bisa jadi sutradara gitu. Iya. Ya kan, ngemis ke produser gitu. Nah ini gue tantangin, lu mau nggak lu jadi sutradara gitu. Nah dari beberapa director ya, selain Ernest ya, Ernest tuh gue jorokin. Oh iya. Ernest, kan dia nanya lu juga buat ngenes tuh, gimana sih gini-gini. Nah kalau ngenes kan tadinya gue yang ngedirect. Terus gue bilang Pak Parwes, Pak jangan Ernest aja gitu. Karena memang gue bukan orang yang pengen tampil gitu di balik keahlian orang gitu. Karena kalau film-film komedi gini, selain sutradara itu aktornya juga penting gitu. Ya kayak lu nonton film Warkop gitu ya. Kalau bukan yang main Om Indro, Om Dono sama Om Kasino, itu mungkin filmnya gak selucu itu gitu. Jadi bukan hanya peran sutradara aja yang penting, aktornya juga penting. Nah gue kadang-kadang tipe kalau orang yang suka, gue maunya di belakang panggung aja gitu. Gue gak suka tampil gitu. Jadi kadang-kadang ya gue lebih seneng kayak misalkan lu nih pengen jadi sutradara, nah gue bimbing nih buat jadi sutradara gitu. Karena kan ilmu harus bermanfaat Mal. Usia bulan Ramadan. Nah, iya. Menjelang Ramadan iya, jenggot mulai memanjang ya. Bener, Fajar, jadi gue tuh suka ngelihat anak-anak muda kayak lu yang punya semangat pengen jadi sutradara, walaupun kadang-kadang ada sombongnya gede banget kan. Iya, dulu gue Jovi Andovi emang keras. Iya, keras banget. Kayaknya semua orang gak ada yang bisa bikin film bagus selain lu. Padahal lu belum pernah bikin film ya kan. Iya. Nah, gue suka tuh orang-orang yang kayak gitu. Ya. Kenapa? Artinya dia punya gambaran, dia bisa bikin lebih bagus, dan untuk membuktikan omongannya kan dia harus kerja lebih keras. Nah waktu lu gue tawarin itu, lu langsung hari itu besoknya lu respon gue dengan sinopsis. Kalau nggak salah nggak sampai besok malamnya lu kirimin gue. Biar gue udah jadi, gue kirimin ke Multivision. Yo oke nih lucu. Terus kita tes cam ya kan. Jadilah film lu Abdullah Takeshi yang menurut gue tuh film lu paling lucu setelah Takemal. Lucu banget itu. Dan ini waktu kita berangkat ke syuting Abdullah Takeshi, waktu kita reki yang ke Jepang, itu asal muasalnya YouTube ini ada teman-teman. Nih kan kalian nih follow nih, subscribe nih 1 juta subscribers nih. Itu kalau tidak ada Fajar Bustomi di Jepang tuh syutingin prank sama cewek Jepang tuh, pakai kamera Fajar waktu reki, nggak akan ada nih YouTube nih. Adalah, cuman ya mungkin lebih telat. Lebih telat aja. Tapi gini, karena waktu dulu teman-teman lu tuh udah pada bikin YouTube. Jovi Andovi Arab gitu kan. Nah, lu cuman
pede dengan wah gue stand up comedian, gue mau jadi sutradara. Sedangkan gue melihat potensial YouTube. Ingat gak dulu kan Jovi aja untuk satu YouTube-nya berapa puluh juta kan? Iya zaman dulu ya. Iya cuman bikin yang background putih gitu nggak niat gitu. Yang selalu gue bilang, lu bikin YouTube niat dikit apa sih gitu ya kan? Kan orang nonton ngeliat ke lu dan lu dapat duit dari situ. Masa lu bikin asal-asalan aja? Ingat gak Jovi kan dulu kan? Iya. Sampai akhir hayat YouTube-nya dia tidak pernah memperbaiki YouTube-nya dengan kualitas bagus. Dia cuma mengandalkan mulutnya dia doang ya kan? Iya. Dia komen-komen doang kan. What's up guys gitu kan? Iya. Boom gitu kan? Iya. Ya itu gue rada sayang sih waktu dulu ketika dia memutuskan dia berhenti dari YouTube, gue rada sayang. Iya. Harusnya dia fight terus gitu karena kita tuh kalau mau eksis gitu ya, kita harus berpikirannya terus apalagi nih, oh gue kemarin udah ngelakuin ini, gue harus rubah ini, Nah mereka tuh udah di zona nyaman dengan background putihnya yang asal ada gambar aja itu. Gue selalu bilang sama dia gitu kan, ingat gak? Nah harapan gue nih anak muda lainnya adalah Kemal gitu. Gue bilang, lu harus bikin YouTube gitu. Karena dulu yang masih main tuh Radit, Ernest pun belum dulu kan. Belum, sampai sekarang pun enggak dia. Dia merasa tidak cocok tapi dia sekarang ada hahaha itu ya, kan, dia interview orang. Iya, tapi kan dia ada, ya itu cuma namanya aja padahal belakangnya punya dia kan. Iya sebenarnya punya Ernest ya benar. Nah tapi waktu dulu sepanjang dari pesawat ya malah. Dari pesawat sampai ini gue komen, lu harus bikin. Terus bikinnya apa aja? Udah yang simple aja. Yang simple dulu tapi ngena. Dulu apa? Trik dapetin cewek Jepang. Itu adalah YouTube pertama saya di direct Fajar Bustami. Dan gue inget banget kita ngomongnya sambil makan sushi yang enak banget itu. Teman-teman asal tahu ya, Kemal ini lebay banget. Jadi pertama kali nyampe di Jepang, gue ajak makan sushi di Jepang, sushi ro. Iya, pokoknya kita diajak tour guide ya kan. Iya, pokoknya makan di Jepang ya kan. Iya. Pas dia makan, terus tiba-tiba Kemal meneteskan air mata. Lu masih ingat tuh Jar ya? Masih. Gue cerita itu jadi podcast gue Jar. Gue bilang 2 kali gue nangis makan sepanjang hidup gue. Pertama adalah makan sushi beneran di Jepang, tapi ini yang bener-bener sushi yang enak banget tuh sampai nangis. Kedua nasi Padang, makan di Padang bener sampai nangis. Nggak percaya orang. Ini saksi hidup nih. Karir gue nih Fajar Bustami nih saksi hidupnya nih. Jadi gue inget banget di situ gue ngelihat bahwa jadi gini Mal. Iya. Ketika seseorang itu mudah menangis, tandanya dia punya sisi kebaikan. Berarti hatinya lembut. Nah, siap. Kalau orang nggak mudah menangis, hatinya keras gitu. Atau mungkin bisa jadi dia terlalu banyak nangis, udah nggak ada air mata lagi, udah nggak bisa nangis. Nah, gue kalau nandain orang kan sutradara gitu, belajar. Hari-hari gue kan ngajarin orang berakting. Iya, jadi kadang-kadang gue bisa ngeliat tuh ekspresi orang tuh, oh ini orang lagi bohong, oh ini orang baik nih orang ini. Makanya gue kadang-kadang ketika ngobrol sama orang, terus orang itu bohong di depan gue selalu bilang, lu jangan acting depan gue. Tiap hari kerjaan gue tuh ngajarin orang acting gitu. Jadi gue tuh selalu pakai kalimat itu tuh kalau gue ketemu orang yang lagi bohongin gue gitu. Atau ya bahasanya gitu kadang-kadang ya gue senyum aja ketika ini gini. Nah gue pada saat ngelihat lu meneteskan air mata, wah gue ngeliat nih di ngehe-ngehenya Kemal yang brengsek gini. Yang sudah menikah ini sekarang aja. Lu mau nikah Mal? Serius lu? Iyalah Jar. Mantap Mal. Iya. Tapi masih bisa meneteskan air mata itu Jar. Berarti lu harus nonton Buya Hamka. Karena nanti gue masih nonton. Karena itu cerita kehidupan manusia, suami istri gitu ya. Menjalani hidup, bahwa hidup itu akan terus ada ujian gitu. Nah keluarga tuh berasa banget di film Buya Hamka. Jadi gue belajar dari kehidupan Buya Hamka itu bahwa suami istri itu harus benar-benar lo menikah tuh karena Allah mah. Oh siap. Oh iya. Kalau kan gini, gue tuh paling serem kalau ketemu orang nggak punya agama. Kenapa? Itu orang pasti bakalan brengsek banget. Kenapa? Maksudnya brengsek banget gini. Gak ada yang dia takutin di dunia ini. Ngerti nggak? Ketika tidak ada yang ditakutin, dia berbuat apa aja bisa Mal. Oke. Tapi kalau orang punya agama, agamanya apapun ya, artinya ada yang dia takutin Mal. Kenapa? Oh kalau misalnya dia agama Hindu, wah takut kena karma. Oh dia agama Kristen, dia tahu surga dan neraka juga sama kayak Islam gitu ya. Nah artinya ada yang dia takutin kalau dia berbuat buruk gitu. Ngerti nggak? Nah kenapa lu menikah itu harus karena Allah ya kan? Jadi kalau lu mau selingkuh lu takut nih. Ada Allah yang lihat. Nah gitu. Sepandai-pandai lu mau selingkuh kan ada yang lihat gitu. Lu bisa ngelabui istri lu bisa ngelabuin sahabat-sahabat lu semua, tapi
ada sesuatu yang tak terlihat tapi ada. Nah itu. Nah jadi itu kuncinya sebenarnya. Jadi makanya gue bilang lu harus nonton Buya Hamka. Nanti gue sih pasti nonton sih Jar, pas tayang Lebaran nanti. Dan di situ tuh kenapa gue pengen nonton karena ada teman saya di Take Mama Kata Sayang, Laudia Setiabela. Dan di surga yang tadi. Bayangin nih teman-teman ya, karir gue yang tadi kita bahas di karir gue YouTube pertama kali gara-gara Fajar. Gue ngedirect film gara-gara Fajar. Gue Jovi Andovi tuh ada di dunia perfilman terus-terusan gara-gara Fajar. Bahkan Fajar aja tuh. Kalau Iqbal nggak main di Dilan, filmnya Fajar sama Pidi Baik, itu Iqbal nggak akan kayak sekarang teman-teman. Enggak lah. Iya, ya maksudnya di dunia perfilman Jar. Kan cuma lu sama Pidi Baik yang meyakinkan bahwa seorang Iqbal bisa menjadi seorang Dilan. Oh iya. Ya kan untuk main film. Satu Twitter tuh isinya ngebully kan? Iya, satu film kan maunya Jeffrey Nichols. Satu sosial media, dunia sosial media. Tapi lu sama Pidi Baik sama Falcon yang mau, udah ini pokoknya Iqbal. Nah, kan lu itu yang bikin karir dia sekarang di dunia perfilman berkibar, Jar. Sebenarnya Iqbal mah udah dari dulu udah berkibar. Gue pakai dia karena udah dari gue nonton Garuda yang Cinta dari SMA. Itu juga kan Star Vision kan? Enggak, sebenarnya gue nonton dia film pertama tuh yang camping itu tuh Mal. Tuh yang camping-camping. Camping film Iqbal ya? Ada film camping tahu lagi. Pokoknya yang dia masih kecil banget gitu sama Mas Rudi Sudjarwo. Gue nonton itu. Terus gue lihat, ini anak nih kecil-kecil ada potensi nih ya kan, karena lubang hidungnya ukuran orang-orang sukses. Waduh gitu Iqbal gituin. Nah terus gue lihat juga anaknya kayaknya soleh ya gitu ya. Soleh. Terus gue lihat di Cowboy Junior, film Cowboy Junior yang pertama tuh yang gue nonton yang pertama tuh. Dia sholat tuh ya. Iya ya kan, wah ini canggih banget nih anak. Terus gue nonton ini, ini canggih gitu kan. Nah terus nonton Ada Cinta di SMA, tapi gue nggak kepikiran karena waktu itu gue ya maaf ya nggak terlalu suka sama filmnya gitu. Menurut gue ini anak harusnya bisa lebih nih gini, tapi kenapa explore gini doang gitu. Nah, gue ngeliatnya gitu waktu dulu. Dan setelah habis nonton itu, itu juga gue bilangnya ke Pak Parwes, Pak kalau mau sukses film remaja, pakainya Iqbal gitu. Oh ngomong ke Pak Parwes. Gitu. Ini dua soalnya PH-nya ya? Enggak. Dilan itu ya? Bukan, Ada Cinta. Ada cinta. Jadi sebelum Pak Parwes ngoling Patrick jadi direkturnya, dia diskusi cerita. Sama Bang Ading tuh. Iya, terus gue bilang, Pak ini yang cocok nih yang main tuh Iqbal Cowboy Junior waktu dulu. Nah, makanya gue pengen banget nonton dia Ada Cinta di SMA. Nah dulu belum ada omongan Dilan nih. Nah terus pas kita lagi pusing-pusingnya ya, karena kan si Ayah Pidi Baik tuh nolak semua, nih nggak mau gitu kan, nggak mau dia aktor-aktornya gitu kan. Kalau nggak Ayah Pidinya nggak mau, Falconnya nggak mau gitu. Lah gue yang pusing kan cariin castingan gitu. Iya benar. Falconnya mau ini dibawa ke Pidi Baik, Ayah Pidi Baiknya nggak mau. Nah Ayah Pidi Baiknya maunya ini dibawa ke Falconnya nggak mau gitu kan. Nah dari situ tiba-tiba orang-orang Falcon tuh menyarankan Iqbal. Okay. Nah gue lagi syuting di Australia lah, ketemulah Panavin sama Ayah Pidi Baik. Nyaranin ada beberapa nama tuh dibawa tuh sama si Panavin. Nih, ayo kita pilih, tentukan hari ini siapa yang jadi Dilan gitu kan. Wah aktor-aktor top nih semua nih Mal. Iya. Nah dijelasin deh sama Panavin tuh, jelasin Iqbal. Kalau Iqbal ini ada keturunan orang Bandung. Oh dia pernah hatam Quran. Oh sholatnya rajin. Oh dilihat itunya ya. Jadi Ayah Pidi Baik ngeliat itunya juga. Selain terus, nah dia nggak diceritain kalau ini Cowboy Junior. Dia nggak tahu. Dia cuma ngeliat itunya doang. Nih kurus-kurusnya, terus dilihat mukanya, fotonya. Oh gitu. Oh ya oke. Dia nggak peduli mau artis nggak artis mah, yang penting cocok. Kalau dia mah kan seniman. Iya. Nggak peduli orang bisa ngomong sama gue, Jar jangan semua pemain kita artis. Ntar gara-gara semua artis, ntar lu pilih tikus lewat aja artis dia gitu. Nah, jadi si Ayah Pidi Baik emang pakai intuisinya gitu, pakai rasanya dia. Oh kayaknya ini gitu ya. Terus gue juga bilang, oh iya cocok. Nah dulu semua orang tuh bilang, wah masa jagoan krempeng gini. Nah orang lupa bahwa dulu zaman dulu belum ada junk food. Jadi remaja-remaja dulu gak segemuk-gemuk sekarang ya kan Mal gitu. Tahun 90-an kan kurus-kurus. Makanya kalau kita lihat Rano Karno aja dulu kurus gitu kan. Gitu. Yang keren-keren dulu zaman gue SMA karena jagoan-jagoannya juga kurus-kurus. Cuman bermental
keren gitu. Iya, bermental baja ya. Nah Iqbal down tuh ngeliat Twitter isinya gitu. Terus jadi diserang tuh. Diserang. Terus gue bilang udah lu tutup aja. Lu buktiin aja sama orang. Lu ngapain pikirin omongan orang gitu. Kita kalau lagi berkarya tutup. Kita fokus. Kita harus sungguh-sungguh gitu. Nah, dia sampai berhenti kan main Twitter kan. Gitu. Berhenti. Nah mau orang lain bilang apa gak cocok apa segalanya. Kan yang syuting gua. Yang milih juga Ayah Pidi Baik yang tahu Dilan ya kan. Gue bilang gitu. Lu tenang aja makanya akhirnya dia. Jadi kalau lu bilang karena gue bukan, karena Iqbal sungguh-sungguh. Siapa iya, karena Iqbal sungguh-sungguh mau jadi aktor, mau membuktikan ke penonton bahwa gue tuh nggak seperti. Karena dulu semua orang tuh ngebully mal. Iya, gue juga orang yang underestimate Iqbal juga. Tapi gue nonton ke bioskop Jar. Pas gue nonton ke bioskop, begitu gue nonton Dilan, ternyata cocok. Tadinya gue sempat annoying sama bahasa bakunya dia kan. Cocok gak sih ini Iqbal gini-gini. Tapi ternyata pas gue nonton gue enjoy, gue terhibur. Dan begitu gue lihat jumlah penontonnya 6 juta kan. Sampai segitu gue jadi kayak ya emang worth it. Emang cocok aja udah. Ya. Sama lah. Jadi kalau kita balik lagi ke omongan kita yang tadi. Jadi bukan gue lah yang membuat itu. Bukan lu juga lu jadi kayak gini karena lunya sendiri sebenarnya. Jadi iya dong. Kalau lu waktu dulu nggak dengerin gua, lu tidak memutuskan untuk bikin, kan bisa saja di kemudian hari lu bisa bikin sama orang lain gitu. Benar bisa aja, cuman waktunya agak ketunda aja mal gitu. Iya, tapi jodohnya malu aja tuh. Cuma gua sama Jovi sama Ondovi tetap sampai sekarang kesel karena kok bisa di Dilan tidak ada kita, di Mariposa tidak ada kita, kok bisa di Buya Hamka ini tidak ada kita. Padahal Bella ada di situ. Kenapa sekarang lebih percaya Iqbal daripada kita gitu doang? Enggak, tapi kalau Andovi kan ada mal. Andovi ada. Andovi. Andovi ada jadi suami Milea. Iya. Walaupun tetap dihujat juga. Tiba-tiba Andovi ada. Bahkan Dias Danar pun ada jadi MC di Mariposa. Tapi saya tidak. Tapi Jar, kan kalau itu film-film yang lu tadi udah ceritain masalah best friend gini-gini segala macam. Ini berarti kita sekarang yang Buya Hamka nih. Sekalian juga buat closing podcastnya ya. Jadi pas di Buya Hamka ini lu nih kayak dari pencapaian lu dari film best friend ini tadi ya, Risty Tagor sama Nikita Willy, Tak Mau Kata Sayang, Jagoan Instan, Mariposa, Abdullah Takeshi, YouTuber semuanya lah. Apalagi Ku Kejar Cinta ke Negeri Cina, Remember When, Dilan, dan akhirnya sampailah di film yang menurut gua biopic ya. Maksudnya ini fiksi bahasanya ya kalau bukan fiksi, non fiksi ya. Karena autobiografi kan. Maksudnya apa sih bahasanya? Biografi ya. Mohon maaf teman saya emang tolol ya. Jadi ini menceritakan tentang Buya Hamka. Ya kita tahu bahwa seorang beliau ini memang legend banget dan ini akhirnya difilmkan dan juga termasuk orang yang menulis cerita tenggelam kapal Van der Wijk kan. Ya, sama di bawah lindungan Ka'bah. Di bawah lindungan Ka'bah. Itu Junot sama lalu dia Sinta Bella tuh MD tuh. Ya kan kalau Van der Wijk Pevita Pierce sama Junot juga. Nah, sama ini kan Reza Radian, sama Reza Radian. Nah, ini sekarang lu menceritakan sosok di balik orang yang menciptakan cerita itu. Gitu. Itu gimana Jar? Kok lu bisa ini kan prestis banget Jar, kalau gagal karir lu langsung hancur, tapi kalau ini sukses banget karir lu langsung melejit. Ini kan gambling nih Jar. Ya kalau gue bilang ini takdir Allah, rezeki dari Allah, Alhamdulillah. Semua karena Allah pastinya. Jadi waktu dulu gue habis syuting Ku Kejar Cinta ke Negeri Cina, terus ibu gue tuh bilang, lu kenapa sih syuting jauh-jauh ke Cina gitu kan? Kenapa nggak di kampung sendiri di Padang gitu? Ya kan? Itu tempatnya bagus loh, indah Padang gitu. Nah habis film itu tayang, Star Vision Pak Parwes itu dapat undangan dari Majelis Ulama Indonesia suruh bikin film tentang Buya Hamka. Nah Pak Parwes ngajak gue. Nah pas ngajak gue, wah makin gue riset, wah gue baca lagi ya kan, karena ibu gue orang Padang jadi ngefans banget sama Buya Hamka. Wih semua orang jangan ngefans Buya Hamka. Itu kebanggaan orang Padang dan terus riset kan, tuh lama tuh riset skenarionya, gue baca lah, terus sampai akhirnya gue jadinya memanjangkan jenggot kan gara-gara ngeriset film itu. Gue belajar tentang ilmu agama, karena Buya Hamka ini luar biasa mal. Jadi kalau ada anak muda yang keren sekarang, harus lihat Buya Hamka zaman dulu. Lu bayangin mal, dulu orang kalau mau pergi haji nih, itu harus naik kapal mal. Ya kan di lindungan Ka'bah itu tuh dikasih tahu kan. Iya, nah dan itu berbulan-bulan lu di atas kapal.
Kalau sekarang lu pergi haji terbang dari Soekarno Hatta ke Jeddah, ke Mekah Madinah, cuma 9 jam ya kan? Ya. Nah ini lu berbulan-bulan di kapal. Nah dan nggak mudah buat bisa ke sana. Nah lu bayangin ya, dia itu umurnya 18 tahun untuk membuktikan ke bapaknya bahwa dia tuh bisa jadi alim ulama dan dia mau belajar gitu ya Mal. Dia pergi sendiri Mal, pergi haji ke Mekah. Lu bayangin tuh Mal, keren banget kan tuh anak. Maksudnya buat dia membuktikan ke orang tuanya bahwa dia bukan cuma anak nakal doang, dia itu bisa sukses jadi orang gitu ya. Dia berangkat tuh ke Mekah sendirian Mal. Tuh 18 tahun Mal, pergi haji. Umur yang masih sangat muda lu udah bisa pergi haji. Gitu. Nah itu keren banget gitu. Terus pas gue baca, wah gila ya. Gua aja baru umroh umur 30-an. Dan Belum itu haji iya belum haji. Ini Buya Hamka masih muda berani jalan ke situ. Nah itu tuh gue saking baca itu makin. Terus gue lihat lagi dia masih muda udah mulai nulis-nulis. Jadi tenggelamnya kapal Van der Wijk itu yang lu nonton, yang lu terkesimah yang waktu lu nonton yang lihat filmnya gitu ya. Itu dia saat punya gagasannya itu pada saat dia di kapal mau pergi haji. Masih muda banget Mal. Ya, makanya jadi tenggelam ya. Tentang kapal ya. Mungkin gitu aja ya. Jadi sebenarnya pengalaman dia di atas kapal. Terus kayaknya ada peristiwa kapal. Soalnya gue udah lama juga nih Mal. Gue harus baca lagi. Gue orangnya kan selesai project ini lanjut ke project lain. Jadi ketika gue mau nginget-nginget lagi apa yang gue kerjain dulu gue harus baca lagi. Gue harus inget lagi gitu. Iya. Nah, itu kalau nggak salah satunya inspirasinya dari pengalaman dia di situ. Dia ketemu seorang wanita di sana, dia bikinin novel tenggelamnya kapal Van der Wijk gitu. Nah, awalnya tuh cuman kayak tulisan-tulisan di majalah yang cuman berapa baris gitu. Nah, terus lama-lama dijadiin buku gitu. Nah, dari Buya Hamka itu dulu nggak kepikiran filmnya sebesar ini Mal. Nah ketika Dilan sukses, Pak Pares bawa ke Falcon. Pak Pares nih produser dari Star Vision nih, bawa ke Falcon, ketemu sama Pak Navin, disuruh baca skripnya. Dia bukan orang Islam loh. Ketika dia baca terus dia ngeliat, wah ini cerita orang luar biasa sekali, ceritanya bagus sekali nih. Saya mau ikutan, dan kalau mau ikutan kita harus bikin film ini benar-benar sungguh-sungguh, harus bagus, harus benar-benar yang orang lain kayaknya nggak bisa bikin remake lagi deh gitu. Nah disitulah bahagianya gua Mal. Kenapa? Kalau udah produsernya sendiri aja pengen bikin bagus, kan kita enak banget Mal. Jadi minta duit. Jadi minta membiayakannya tuh lebih mudah. Ingat, lu kan sutradara kan, sering banget ide-ide besar lu terhambat sama budget kan. Nah ini alhamdulillah agak dilonggarkan dari produser. Kayak misalkan ada adegan haji yang tadinya mau CGI cuman pakai pasir-pasir terus di CGI jadi seolah-olah ada di Mekah. Wah, gua berangkat beneran Mal. Iya, tapi kita syutingnya di negara Arab. Jadi di gurun pasir Sahara juga, teman yang bagiannya dekat sama Mesir gitu. Kalau yang kincir itu Jar yang katanya nyangkut kru harus nyelam muter-muter manual itu apa itu? Kenapa? Nah, kalau itu jadi kan untuk kita bikin surau tahun segitu tuh tahun Buya Hamka tuh lahir tahun 1908. Jadi itu sekitar 1918-an, surau-suraunya kan udah pada hancur Mal. Nah jadi mau gak mau kita bikin surau yang mirip-mirip di tahun segitu. Nah zaman dulu tuh udah ada kincir. Kalau kita lihat dari foto-foto risetnya di Sumatera Barat udah ada kincir untuk wudhu tuh. Oh gitu. Iya, nah sekarang kan udah gak pakai, udah pakai keran-keran aja udah Mal, cucus gitu kan. Kalau zaman dulu kalau nimba di sungainya gitu kan lama Mal ya kan. Nah, orang-orang itu kan udah berpikiran udah pakai kincir aja dah, airnya dikairin dari kincir, sungai mengalir gitu. Nah, cuman waktu dulu ada perhitungan airnya. Pada saat bikin kincirnya kita terlalu tinggi, ketika airnya surut dia nggak bisa bergerak tuh. Kan air kadang naik, kadang turun gitu kan. Nah, ketika turun mau nggak mau ya udah nyelam deh gitu. Akhirnya nyelam tuh pakai oksigen gitu muter itu. Enggak, ngumpet-ngumpet dikit-dikit pakai eceng godok, ketutupan eceng godok. Oh, dimuter-muter gitu. Ya kalau di hari pertamanya pas lagi air naik muter gitu. Cuman ada adegan kan kadang-kadang kita nggak bisa nunggu air naik Mal. Nggak tahu airnya kapan naiknya, nggak tahu nih gitu kan. Walaupun kadang kita udah riset, pagi naik, siang surut gitu kan. Nah ada momen-momen yang kayak gitu yang mau nggak mau ya udah dijemur deh, anak artnya deh.
buat muterin kincirnya gitu. Tapi set lu yang gila apa aja Jar di film itu Jar? Kincir itu termasuk kan set banyak. gila tuh. Yang paling luar biasa sebenarnya budgetnya paling besar adalah set untuk kita syuting Mekah tahun 1928 itu Mal. Kenapa itu? Karena lu bayangin dong, lu kalau lu mau bikin Mekah 1928 otomatis kan kalau lu sekarang jarang ke Mekah ya Mekah udah modern banget kan Mal. Ada kan? Starbucks, ada H&M, ada McD. Istilahnya udah kota banget lah gitu ya. Iya. Nah, ini kan orang aja dulu pergi haji masih naik onta Mal dari Mekah ke Masjidil Haram. Iya gitu-gitu. Dari Jeddah misalkan lu naik onta lu, ada yang jalan kaki gitu kan dulu kan. Sekarang udah ada mobil, udah ada bus kan banyak kan. Kalau dulu kan belum banyak Mal. Nah, itu salah satu set besar. Nah, Hamka itu ada menimba ilmu di Mekah. Nah, bayangin gua harus bikin adegan di pasar, dia bekerja. Nah, itu kan semua orang-orang yang ada di pasar harus kita gantiin kostumnya seperti kostum tahun 1928. Benar enggak? Ya kan, terus sudah gitu gua syutingnya di Mesir. Nah, di kota tuanya Mesir, kampung orang nih Mal. Nah, mau nggak mau kita minta ke pemerintah sana tolong pada saat kita syuting 3 hari ditutup. Nah, itu tuh kayak kota tua di Jakarta gitu, tempat rekreasi harus kita tutup Mal, nggak boleh ada yang masuk. Kalau masuk tiba-tiba ada pakai kacamata zaman sekarang modern. Ada motor apa lah, kalau di sana kan motornya motor. Ada Muhammad Salah, tiba-tiba ada salah lewat Mesir. Nah, ada mobil Mercy lah, mobil apa gitu kan. Nah, itu kita tutup, kita yang boleh masuk onta doang. Kalau onta kan dari dulu sampai sekarang bentuknya begitu Mal. Iya, kagak berubah, kagak modern. Iya, nggak ada modif-modifnya gitu kan. Iya, terus. Nah, itu salah satu yang paling sulit. Nah, karena kita proper, semuanya kan otomatis mahal. Kita bukan yang cheating-cheating. Mungkin kalau kita di Kejar Cinta ke Negeri Cina ada beberapa lokasi yang kita cheating aja. Ada orang bocor lewat masih nggak apa-apa karena settingnya tahun segitu. Tapi kalau film Buya Hamka ini nggak bisa, lu semua harus semua desain gitu. Nggak boleh ada yang nongol selain yang lu desain. Nah, yang satu lagi tuh ini selain yang bikin itu, satu lagi bikin kapal. Karena yang berlayarnya. Iya, karena kapalnya itu kan sekarang udah nggak ada Mal. Waduh. Lu mau cari ke sana nggak ada dong. Terus sedangkan dia ada adegan di atas kapal, ngobrol, ngaji, wah baca-baca inilah apalah, ada buku-buku, gitu kan. Nah itu mau nggak mau kita harus bikin kapalnya, decknya. Nggak semua sih, nggak semua biar posisi kamera gua 1:1, jadi nggak berasa kekecilan kapalnya gitu kan. Selain nah itu kita harus bangun. Nah itu bangunnya di Studio Karnos. Buat ngebangunnya aja lumayan Mal, itu hampir berapa? 1 M. Itu salah satu budget besar juga gitu karena kan dia tinggi 2 lantai gitu kan. Nah, itu lantai atasnya kan harus kuat, enggak cuman asal ada doang. Nah, itu salah satu set terbesar lo di film itu ya. Set mahal. Set mahal. Tapi kenapa jadi 3 film Jar? Emang sepanjang gitu Jar? Jadi selesai syuting itu gue jadi awalnya desainnya cuma 2 film. Oh, udah memang kayak Warkop DKI udah mau dibikin panjang aja ya? Iya, jadi emang kita bikinnya 2 film tadinya, ya kan? Karena kalau kita ngomongin Buya Hamka dari 1908 sampai 1975 dia jadi ini kan tuh panjang banget tahunnya, ya kan? Berapa puluh tahun ya kan? Dan nggak bisa jadi satu film aja. Nah, nggak bisa jadi satu film. Kalau jadi satu film lu ya ngeneranginnya nggak bisa banyak gitu. Iya, nggak bisa detail. Nggak bisa detail gitu kan? Ini aja udah banyak yang dikurang-kurangin gitu ya. Karena memang dari kisah hidupnya Buya Hamka ini banyak banget yang bagus yang kalau kita share ke orang tuh menginspirasi orang gitu. Gitu. Nah, terus syuting nih ya kan. Nah, kalau skrip kan kita lihat selembar 1 menit gitu kan. Nah, udah didesain selembar 1 menit nih. Filmnya pokoknya jadinya paling lama 2,5 jam gitu lah ya. Jadi 5 jam gitu kan. Pas gua syuting ya kan, produser bayarin gua ke Mesir, banyak lokasi bagus, adegannya didramatikin lagi, dipanjangin gitu. Nggak cuma sekedar gitu doang, kayak pergi haji tuh secara skrip tuh cuma 1/8 Mal. Tapi karena gua dapet setnya bagus, gua dramatikin gitu. Oh, jadi banyak treatment ya, gua detailin, gua tambahin. Yang tadinya cuma dia pergi haji jalan kaki doang gitu, udah nyampe pergi haji, kurang detail gitu. Harus kita gambarkan yang di bukunya dia, yang dia bahwa dia mau mati, kehausan, itu gambarin tuh. Jadi orang-orang yang baca buku-bukunya Hamka tuh berasa, wah ini yang di bukunya gue baca nih. Sama Fajar di visualin gitu. Karena ya jangan menyia-nyiakan duit yang udah dikasih produser Mal. Harus rajin gitu. Kalau gue cuman berpikiran, udahlah
di skenarionya cuma segini, ya udahlah syuting cut 2 jam selesai gitu kan. Tapi kan sayang gitu, maksud gue lu udah jauh-jauh orang ngeberangkatin lu miliaran. Itu gue nggak tahu tuh budget itu berapa tuh bayar. Iya gila itu. Iya kan? Kayaknya Buya Hamka. Terus bikin tenda banyak gitu kan. Gue nggak dikasih tahu tuh budgetnya berapa, tapi gue taksir sih 10M lebih tuh buat yang di Mesir doang tuh. Gokil. Nah itu gue nggak mau sia-siakan gitu kan, kebaikan produser untuk mendanai gue di film itu harus gue manfaatkan gitu. Nah itu jadinya pas selesai diedit nih ya, seret nonton 7 jam. 7 jam ya kan. Ya udah kita bikin jadi 2 film. Nah ketika dibikin jadi 2 film, editingnya jadi buru-buru gitu, tok, nggak ada rasanya Mal. Nggak ada rasanya, loh kok kayak buru-buru aja ya, kayak sinetron gitu yang kalau sinetron kan gitu ya, baru jalan tuh udah nyampe di sini. Iya, gitu kejar kan. tayang gitu. Ya gitu. Nah terus akhirnya produser juga kita pikir kita nggak usah takut lah dibilang inilah, tapi yang kita pikirin adalah kita harus menyampaikan film ini dengan rasa yang ingin kita tampilkan biar penonton bisa merasakan. Jadi jangan diburu-buru juga. Terus kedua kalau terlalu panjang juga kan Mal, ada waktunya orang tuh yang kadang-kadang harus sholat Mal. Banyak film tuh yang kalau udah lebih dari 2,5 jam Mal. Oh ya. iya. Contohnya kayak gue nonton Avatar ya Mal ya. Jadi gue nonton jadi paling malam. Karena udah selesai isya dulu. Iya udah selesai isya dulu. Kalau pagi gitu ya, kalau misalkan gue ambil zuhur, ya kan gue zuhurnya gak dapet, tiba-tiba udah asar. Karena jam 11 dia kan mulainya kan. Zuhur jam 12, selesainya jam 3 gitu kan. Gokil, Fajar ngitung gue kayak gitu, gue mikirin orang itu. sholat di bioskop gokil. Jangan sampai gara-gara nonton film kita orang kagak sholat Mal. Filmnya gitu. juga tentang Islam lagi ya. Gitu. Apalagi ini kan marketnya juga orang-orang yang ngerti Buya Hamka gitu ya. Mudah-mudahan sih dengan adanya podcast ini banyak anak-anak muda fans lu akhirnya oh ya gue pengen harus nonton. Hijrah juga nih, coba deh ngeliatin intip-intip dikit nih filmnya gitu kan. Makanya nih sebelum kita udahan terakhir jangan ngomong ke kamera, lu bilang aja kenapa harus nonton. Standar sih gue kayak wartawan. Kenapa anak muda ini, terutama anak muda ya, karena kalau yang generasi tua-tua pasti udah pada nonton Buya Hamka, udah tau lah Buya Hamka ini sosoknya, mungkin baca bukunya. Tapi buat anak muda Gen Z zaman sekarang, coba ngomong ke kamera kenapa harus nonton Buya Hamka buat closing kita Jar. Nah lu biasanya manggil anak-anaknya gimana? Ya nggak ada buat kalian semua. What's up guys? Buat kalian semua, ini Buya Hamka mau tayang Lebaran. Lu ngomong kenapa harus nonton, sosoknya apa yang bisa dipelajarin dari seorang Buya Hamka. Jadi buat yang nonton YouTube ini, fansnya Kemal atau hatersnya Kemal atau sahabat-sahabatnya Kemal, gue saranin Lebaran nanti tanggal 20 April coba ke bioskop, lihat ada film judulnya Buya Hamka. Coba datang ke sana. Lu lihat film Indonesia yang dibuat sangat sungguh-sungguh sama produser dan seluruh krunya sama pemainnya gitu ya. Coba lu lihat, rasakan, nikmatin film itu. Semoga ada manfaatnya buat lo dan buat lu yang pengen nikah. Kayaknya ini tontonan wajib karena di situ digambarin banget deh bagaimana Buya Hamka dengan istrinya menjalani hidup pernikahan gitu ya. Yang berat, yang tidak semudah orang bayangkan gitu ya. Karena hidup ini pasti akan ada ujiannya gitu ya. Nah, coba lu nontonin itu, semoga memberikan bekal lu ke depan gitu ya. Dan semoga kalau lu bisa selesain 3 volume filmnya, 3 filmnya, kalau lu bisa ngikutin terus gitu ya. Semoga ada hal baik dari lu menonton itu. Insya Allah. Gitu. Insya Allah, amin. Dan buat yang belum tahu, ini gambaran sedikit aja, karena kalau misalkan kalian mau lebih lengkapnya, kalian bisa baca langsung di Tokopedia. Kayaknya gue terlalu underestimate kalau gue bilang Buya Hamka itu adalah seorang filsuf sastrawan Indonesia. Kayaknya terlalu, Bang lu gak usah ngajarin, Bang kita juga ngerti. Tapi kalau misalkan buat kalian yang suka banget sama film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karena itu box office. Nah itu orang yang bikin cerita Tenggelam Kapal Van der Wijk ini ceritanya diambil dari cerita Buya Hamka yang dari buat. Novelnya dia. Dari novelnya Buya Hamka yang create. Jadi lu bayangin gimana romantisnya zaman dulu, romantismenya, terus gaya-gaya berbicaranya, tutur kata orang Padang, kayak gimana. Nah itu Buya Hamka tuh, seorang Buya Hamka. Jadi buat kalian yang mau nonton, langsung aja pas lebaran banget Jar ya? 20 April. Oh berarti 2 hari sebelum lebaran lah. Jadi 20 April sudah tayang di bioskop ya. Ini gue promosi nih Jar. Berarti next film harus ada saya nih.
Nah kalau lu nanti muterin trailernya nggak di sini? Enggak sih, Enggak ya? gue enggak. Nah, puterin aja kalau lu mau Mal. Nah kalau lu penasaran lu lihat trailernya aja, lu lihat Instagramnya Vino, lu lihat Instagram gue atau Falcon. Kalau mau yang enaknya ya lu lihat YouTube-nya Falcon. Nah di situ ada trailer Buya Hamka. Iya, trailernya pun panjang 5 menit ya. Iya karena ada 3 film yang kita mau sajiin jadi buat pemanasan liatin dulu aja nih 3 filmnya gitu. Gila, Fajar udah setara Christopher Nolan, Dark Knight Rises, apalagi tuh Batman Begins. Wah. Mal harus gitu Mal, harus perfilman Indonesia ini besoknya tanggal 30 April nih, kita tag kan 29 Maret tanggal 2. Enggak tahu, kita tag ini 29 ya. 29 Maret, tanggal 30 Maret itu Hari Film Indonesia Mal. Hari Film Nasional. Jadi emang waktunya perfilman Indonesia ini bikin jangan kacang-kacang Mal gitu maksudnya. Kalau kacang-kacang terus asal cuan-cuan dapat duit gitu ya filmnya ya begitu-begitu aja Mal gitu ya kan. Bener, ya. Harus di-challenge produser kita, harus berani gitu ya, gamblingnya gede. Nah tinggal bagaimana penonton Indonesia mau mensupport film-film yang dibuat dengan sungguh-sungguh ini gitu. Gue yakin sih hati nuraninya, oh ya gue pengen deh gue nonton ini. Karena kan film gue bukan superhero jadi nggak suuzon orang. Kalau superhero tuh di Indonesia kayak udah pada suuzon duluan gitu. Padahal bagus. Padahal yang bikinnya sungguh-sungguh loh, bagus loh mereka. Gue nonton beberapa film-film superhero kita bagus-bagus sebenarnya. Saya sih suka kok. Iya, Mbak Upi kan bagus banget gitu. Cuman ya nggak tahu kenapa ya. Mereka membandinginnya apple to apple Mal. Ya, nggak apple to apple justru karena kan Marvel ke itu kan. Dia membandingkannya bahwa lu mau bikin film budgetnya berapa, gue harus nyamain sama Marvel bikin gitu. Oh maksudnya mau apple to apple gitu. Ya. Jadi kalau Hollywood kan bikin triliunan Mal, kita mana ada yang sampai 100 M Mal. Nggak tahu deh Hamka ini endingnya berapa gue nggak tahu ya karena budget promonya udah lumayan bengkak juga nih sekarang nih gitu. Karena ya kita pengen masyarakat Indonesia, anak-anak muda di Indonesia juga nyampe nih. Ya mungkin kalau misalkan budget promonya kurang bisa dibantuin sama orang pajak. Oke, terima kasih sudah nonton Bertahan di Industri episode kali ini. Thank you buat Fajar. Pokoknya sekali lagi guys mohon maaf atas kesalahan yang ada di episode kali ini. Kalau ada yang salah-salah langsung dibenerin aja di kolom komentar. Apalagi misalkan kalian fans beratnya Buya Hamka pasti lebih ngerti daripada kita berdua lah Jar. Kita ini berdua masih tolol lah. Ya, tapi kalian pasti lebih ngerti jadi benerin aja dan semoga buat generasi zaman sekarang mau datang ke bioskop nonton seorang Buya Hamka karena banyak pelajaran yang bisa kita petik dari beliau ini gitu ya. Jadi thank you Jar udah datang, sehat-sehat terus, sukses. Boleh. Oke. Jadi buat teman-teman yang kalau nanti abis nonton film Buya Hamka terus gue harapin banget kasih komen di sosial media video ini video ini ya kan. Komennya selain filmnya Buya Hamka, komenin kira-kira Kemal itu kalau dia ngedirect lagi cocoknya filmnya tuh yang kayak gimana gitu. Gue pengen banget Kemal balik lagi nih ke jadi sutradara film lagi nih gitu ya. Amin. Ada Jar nanti insya Allah. Ya insya Allah ya, mudah-mudahan lancar ya Mal ya. Oke. Amin. Ya udah. Oke siap. Thank you Jar. Thank you Kemal. Thank you. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you guys.